Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini secara hati Ibu Bapak ya, matahari bersinar sekuat sinar iman Ibu Bapak, sehingga saya lihat wajahnya saya sekuat iman Bapak Ibu yang akhirnya bisa ke sini. Ya Ibu Bapak, kalau kita membeli sesuatu, biasanya kita suka lihat spesifikasi. Mau beli handphone, dilihat spesifikasinya, kameranya berapa megapiksel, RAM-nya berapa, terus apa lagi? Speknya spesifikasi. Speknya spesifikasi. Nah, jadi spesifikasi kameranya seperti apa ya. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, kita suka melihat spesifikasinya. Mau beli mobil, spesifikasinya apa? 1 liter itu untuk berapa kilometer? Terus kalau di charge dia mobil listrik 1 jam itu berapa kilometer. Jadi kita itu kalau ingin memiliki sesuatu ada spesifikasinya ya. Bapak waktu cari jodoh ada spesifikasinya nih? Atau sahayuna? Oke. Ari jodoh macam Bapak telah sahayunya we. Ya termasuk spesifikasi, misalnya dipikirkan kesolehannya, dipikirkan latar belakangnya ya. Dipikirkan keberagamaannya, itu namanya spesifikasi. Nah, yang sering kali kita lupa, spek saya teh apa, spesifikasi saya apa. Kan saya bilang kalau mau beli jam tangan ada spesifikasinya, mau beli mobil ada spesifikasinya, rumah juga ada spesifikasinya ya. Ari spesifikasi saya apa? Spek saya apa? Ibu, Bapak tanya, spek saya apa? Saya mah makhluk Allah. Nah, itu betul, tapi terlalu global. Ari spek kamu apa? Makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi untuk ibadah. Salah enggak? Tapi terlalu global ya. Nah Ibu, ternyata manusia itu hidup dalam kompetisi, dalam persaingan. Jadi manusia itu tercipta hidup dalam persaingan sejatinya ya. Jadi hidup manusia itu bersaing. Dari mulai proses biologis itu sudah ada persaingan. Mohon izin, mohon maaf. Masih ingat pelajaran biologi? Ketika seorang suami istri berhubungan intim, itu sel sperma suami itu jutaan. Mengejar apa? Mengejar istri, mengejar ovum. Kan iya geus aya istrina. Wayah kieu teh nyambung ngobrol teh. Mengejar apa? Istri ente. Kan ieu teh geus suami istri. Udah suami istri. Mohon maaf, makanya saya lagi cerita. Di awal kejadian saja sudah ada persaingan, kompetisi. Jadi sel sperma itu tidak 1, 2, jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta. Makin laki-laki itu sehat, makin bagus sel spermanya, makin banyak, dan geraknya juga makin hebat. Dia ngejar 1 ovum. Ovum cuma 1. Jadi yang jadi saya
yang jadi bapak, yang jadi ibu, ini hasil kompetisi sel sperma terbaik. Karena begitu ovum dibuahi, itu kan bersaing itu. Sebut sajalah ayah kita ini mengeluarkan sel sperma 10 juta. Ini bersaing untuk membuahi satu ovum. Jadi awal hidup kita itu dimulai dari kompetisi. Jadi yang jadi kita itu adalah sang juara. Sel sperma yang menjuarai pertandingan kompetisi sehingga membuahi sel telur. Jadi yang jadi kita itu hasil kompetisi. Hasil kompetisi aja jadinya kayak begini, saudara-saudara. Gimana kalau nggak kompetisi? Gimana kalau titipan-titipan gitu kan? Ya. Jadi sel sperma mah aya titipan, tapi biar dia bersaing gitu kan. Begitu ovum dibuahi, sudah selesai kompetisi. Jadi manusia itu dari awal penciptaannya saja sudah hidup dalam kompetisi, dalam persaingan. Nah, jadi saya cerita dari sini karena spek manusia itu diciptakan untuk bersaing, untuk berkompetisi, begitu. Nah, ternyata kompetisi yang paling hebat dalam diri kita itu kita bersaing, berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita itu ada kompetisi, ada persaingan, yaitu persaingan kebaikan dan keburukan yang suka disebut dengan nafsu mutmainnah dan nafsu ammarah. Jadi kita ini Bapak bisa kesini karena Bapak Ibu mengalahkan nafsu malas, nafsu buruk. Ada teman ibu yang sekarang ini gogoleran, mager, teteh hayu ngaos mangga, bari ngagoler, berarti dia kalah. Padahal di rumah juga nggak ada kerjaan, cuma nonton telenovela. Ayeuna masih aya telenovela? Oh, teh aya. Ari Maria Mercedes aya gini. Eta Maria Mercedes naon? Eta si Maria Mercedes keur saya budak, ayeuna aya keneh filmna teh. Tos tong dibahas Anda mah. Ongkoh teu aya bari ngabahas, aku tuh nggak ngerti kan. Oke, balik ke yang tadi. Jadi ibu bapak ibu teh memenangkan kompetisi. Anda lawan rasa malas, ya. Anda berjuang dengan kesibukan. Kan aya ibu-ibu nu ini bersaing dengan kesibukan. Untuk kesini teh jam 3 geus nyeusuh. Wah, kan? Ya nyeusuh, nyuci. 3:30 orang lagi tahajud, iya lagi jemur. Ya. Ba'da subuh langsung bikin sarapan. Sebab mengejar ke sini. Begitu ke sini teh sudah siap semuanya. Ayah, ini kalau mau sarapan ini, kalau mau sarapan ini, mama mau ke pengajian, ini. Anda berkompetisi bisa ke sini. Ya memang yang dekat mah tinggal langsung, itu yang jauh. Ya. Belum lagi anu ti sore yang mana naik parahu heula tadi. Wah, parahu. Ya kan gitu. Anu ti Cicalengka kana kareta. Ya kan? Berarti ini yang hadir adalah orang-orang yang memenangkan persaingan, orang-orang yang memenangkan kompetisi. Dah kalau nggak memenangkan kompetisi mah Anda tidak bisa ke sini. Jadi ciri khas hidup manusia adalah berkompetisi. Sejak saya bilang tadi, di dalam rahim saja kita jadi kayak begini, sunnatullahnya, law of nature-nya secara biologis itu hasil persaingan. Gitu. Kemudian sekarang kita hadir di sini, ini hasil persaingan jiwa baik dan jiwa buruk, begitu ya. Nah, di dalam surat Asy-Syams surat ke-91
Inilah dijelaskan tentang persaingan baik dan buruk. Asy-Syams surat ke-91 ayat 7 sampai 9. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Jadi dalam diri kita ada dorongan baik, dorongan buruk, dorongan semangat, dorongan malas, dorongan memaafkan, dorongan dendam, dorongan pelit, dorongan dermawan. Jadi selalu ada pasangannya. Ada malas, ada semangat. Berarti kalau ibu semangat, ibu sudah meredam jiwa malas. Itu persaingan kan? Berarti memenangkan, benar nggak sih? Nah gitu. Kalau bapak dermawan, itu sebenarnya bapak. Kenapa orang dermawan itu diberi penghargaan? Karena untuk dermawan dia harus meredam jiwa pelit. Kenapa orang pemaaf itu sangat dicintai Allah? Karena di balik pemaaf ada dendam. Suami ibu minta maaf, pengen mah bilang gini, nggak ada maaf bagimu, maunya ya, tapi gini, sudah dihampura, udahlah saya maafkan saja, walaupun kesalahan dia besar, ya udahlah saya maafkan. Nah itu teh bisa memaafkan karena kita kudu melawan jiwa dendam kita. Nah jadi intinya, saat kita bisa melakukan kebaikan apapun, dia sudah mengalahkan jiwa buruk. Di sini dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Maksudnya memenangkan pertarungan itu, gitu. Jadi kalau ibu lagi cekcok sama suami, cek ibu teh ngalah we. Nu gelo dilawan. Nah, itu berarti gelo dilawan. Ya dilawan ge anger popolotot beri salah. Tah, berarti ibu teh sudah meredam jiwa buruk. Tapi nu sering kita teh bapak ngomel, radio butut antep. Hari jadi penyiar mah dibayar, ya mah teu dibayar. Nah, jadi ternyata dalam hidup ini selalu ada persaingan. Nah, karena dalam hidup ini ada persaingan, maka manusia itu terdiri dari unsur-unsur positif dan unsur-unsur negatif. Nah, si positif dan negatif ini selalu berkompetisi, selalu bersaing, selalu saling ingin mengalahkan. Nah, saya ingin bicara dulu unsur-unsur positif manusia. Jadi kita ini punya sisi positif. Nah, nanti kita bicara sisi-sisi negatif, ya. Jadi pengantarnya itu manusia hidup dalam kompetisi, dalam persaingan. Nah, itu manusia, ingat tuh ya. Baik buruk selalu bersebelahan. Ya, dermawan pelit bersebelahan. Ramah judes bersebelahan. Pemaaf dendam bersebelahan. Rendah hati sombong itu bersebelahan. Ibu-ibu di sini kan bapak-bapak orangnya rendah hati. Ya, kelihatannya. Nah, saya yakin Anda bisa rendah hati itu karena meredam emosi, meredam kesombongan. Nah, jadi karena emosi. Cece naon orang teker ngobrol kena emosi. Can keneh cun. Ini. Jadi ya menyeloding terlalu lama. Pemanasannya terlalu lama. Nah, jadi manusia itu kudu selalu bersaing. Nah, karena itu saya ingin menyebut dulu unsur-unsur positif. Berarti unsur positif ini ada pada diri kita. Satu,
Unsur positifnya apa? Manusia itu makhluk yang dimuliakan. Makhluk yang dimuliakan. Itu positif. Ibu bapak, ingat ya, Allah sudah mengangkat kita sebagai makhluk mulia. Itu sebabnya kenapa ada aturan-aturan supaya dijaga kemuliaannya. Ibu, kalau ibu jadi istrinya Raja Inggris, tahu ngomong tebih teuing kan contoh, tebih teuing Pak, kia tongnya bener tebih teuing nya Raja Inggris berat. Gini deh, kalau ibu jadi istri menteri, saya teh pikirannya terlalu mendunia, maka ibu kan dianggap dimuliakan, maka ibu kudu menjaga omongan, perilaku, cara bicara. Itu kalau udah jadi istri pejabat tuh beda. Artinya apa? Karena ibu dianggap dimuliakan, maka jaga kemuliaan itu. Maka bagi ibu-ibu yang suaminya punya posisi bagus, jaga kemuliaan posisi dengan kelakuan ibu. Hari suami dirut BUMN, hari ibu ngomongnya jika preman ujung berung. Nyambung henteu? Berarti kan kalau di tentara setahu saya, kalau suaminya naik pangkat itu istrinya dibina. Karena tidak mungkin si istrinya jenderal bintang 3, suaminya jenderal bintang 3, tapi style istrinya tidak mengimbangi. Karena si suaminya teh kan punya kemuliaan, punya kedudukan, maka istri itu sekarang Allah itu mengangkat kita jadi orang mulia, jaga kemuliaan itu, gitu, ya. Jadi yang pertama, sisi positif manusia itu apa? Makhluk yang. Coba lihat surat Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70. Surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Ditemukan, Bu? Al-Isra ayat 70 ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Anak Adam itu maksudnya manusia. Jadi coba ibu bapak lihat, memang sisi positif manusia teh, manusia mah sudah dimuliakan. Sungguh kami muliakan manusia, kami angkut mereka di darat dan di laut. Maksudnya manusia itu bisa menelusuri daratan, bisa menelusuri lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Jadi karena manusia itu dimuliakan, maka manusia kudu memakan yang baik-baik dan melebihkan mereka di atas makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Ibu bapak, kita ini lebih mulia dari makhluk Allah yang lainnya. Kan ada yang setaraf dengan kita, sama-sama ibadah, yaitu jin. Tapi kita tuh lebih mulia. Apa bukti kita lebih mulia? Jin itu gak punya nabi. Nabinya jin itu ikut ke kita. Jin itu tidak punya agama. Agama jin itu ikut ke kita. Nabi satu saat pernah baca Quran. Makanya kalau umroh, biasanya pembimbing mengatakan, ibu bapak lihat sebelah kanan, ada masjid warna coklat muda. Ini sebelah kanan masjid yang kecil, ini namanya masjid jin. Ibu-ibu tanya, ya Allah, menikah rasep jin teh. Padahal begitu saya tunjukkan, aya keluar jamaah orang Turki karasep. Cek saya teh eta nu keluar eta mah manusia, Bu.
Hari kanu kasep mah meni. Ya Allah, jin teh resepnya menikah resep. Eta mah orang Turki abis sholat keluar dari masjid jin. Nu keluar nama manusia. Hanya itu masjid disebut dengan nama masjid jin. Kenapa? Nabi sedang baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi Nabi teh lagi baca Quran, lalu terdengar, lalu hadir ke forum baca Quran Nabi itu jin. Lalu kata jin itu, inna sami'na qur'anan ajaba. Aduh, ini Quran ini menakjubkan sekali. Fa'amanna bihi, kami mengimaninya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami. Disitulah cikal bakal jin masuk Islam. Makanya di ayat berikutnya, wa anna minnal muslimun wa minna duna dzalikunna taraiqa qidada. Kata jin teh, kami ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Jadi agamanya jin itu ngiblatnya ke manusia. Nabinya jin itu kiblatnya ke kita. Jadi jin mah nggak punya nabi, karena kiblatnya ke Nabi Muhammad. Nah ini isyarat bahwa kita ini dibanding dengan jin kita lebih mulia. Tapi kenapa ibu leuwih sieun ku jin? Nah itu ya. Kalau ingin berani lihat jin, sering-sering ke alun-alun. Di situ ada miniatur-miniaturnya. Jadi mun aya nu kitu di imah, kamu nu di alun-alunnya, gitu. Pas di rumah aya nu kitu di, ya Allah aya. Aku tahu kamu di alun-alun tadi kan, gitu. Jadi ini cara latihan supaya tidak takut sama jin, yaitu sering datang ke alun. Di situ berbagai penampilan jin aya. Bahkan ada jin Persib. Iya sok. Jin tapi bajunya Persib. Nah gitu. Jadi orang Bandung mah bersyukur pasti berani lihat jin karena ada tempat latihannya. Ya kan? Pokoknya bapak yang takut sama jin sering datang ke alun-alun lihat foto. Nah nanti kalau di rumah ada yang mirip-mirip bilang, aku mah udah tahu ya. Kamu nurutan di alun-alunnya, kamu ngikutinnya, tidak orsinil kamu dia. Jadi yang namanya jin itu dibanding dengan manusia lebih mulia manusia ya. Nah itu. Jadi pertama manusia itu makanya di ayat ini ada kata-kata kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kenapa kita kudu meninggalkan yang haram, makanan haram, minuman haram? Dah kita mah mulia tuh. Kita mah mulia. Karena mulia makan yang baik-baik. Jangan yang kotor, jangan yang haram, jangan yang memabukkan, gitu. Kenapa? Karena kita mulia. Nah, satu, dua, kita lagi cerita apa? Unsur-unsur positif. Satu dua, Allah memuliakan manusia dengan berpengetahuan, berpikir. Ibu bapak, sebenarnya manusia itu makhluk yang memang diciptakan untuk membangun peradaban dengan kekuatan akalnya ya. Di awal-awal saja dikatakan wa 'allama adamal asma'a kullaha di Al-Baqarah ayat 31-32 ya. Ayat Al-Baqarah wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama. Yang dimaksud Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam tuh maksudnya manusia itu makhluk yang berpengetahuan. Dengan akalnya belajar, lalu dia membangun ilmu dan peradaban gitu. Bisa dipahami Bu poin ini? Coba bayangkan Bu, dengan akal manusia. Surat Al-Baqarah tadi ayat 31-32. Ini cerita bahwa wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah.
Allah mengajari Adam nama-nama. Maksudnya kata para ahli tafsir, Allah memberikan pada manusia kemampuan untuk belajar. Kita kan bisa mengklasifikasi, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang laut, binatang darat, dan seterusnya. Jadilah jadilah rumpun-rumpun ilmu. Ada ilmu sosial, ada ilmu eksak, nanti ilmu kedokteran teh ada pecahan-pecahannya lagi, biologi ada pecahannya lagi. Itu kemampuan manusia, yaitu berpengetahuan. Manusia itu bisa memformulasikan. Ibu bapak, sebenarnya manusia itu kalau dilihat dari indranya, itu bisa kalah sama binatang. Iya, coba, telinga manusia itu terbatas kemampuannya, daya cium manusia itu terbatas kemampuannya, mata manusia itu terbatas kemampuannya. Mata ibu dibanding dengan mata elang, walaupun mata ibu lebih gede dari elang, tapi lebih tajam elang. Terpercaya sok bandingkan. Elang itu dalam jarak 1 kilometer, kalau dia bisa lihat tikus di bawah, dia bisa lihat tikus di semak-semak, dia bisa lihat ular di semak-semak. Dia gini, puter, tiba-tiba dia langsung manuver, nangkep tikus. Sampai tikusnya nggak tahu kalau sedang diintai karena ketajaban mata. Ibu mama teh, suami datang, saha eta? Eta teh saha? Oh ayah, tah. Padahal ngan 3 meter. Saha eta? Saya aja datang ke, bener eta teh Pak Aa. Bener gitu. Tetap banyak yang pengen di depan, jelas. No di tengah. Jadi mata kita tuh terbatas, daya cium kita terbatas. Saya yakin ibu kalau yang masih punya anak bayi, bayinya dibawa sama tetangga, Anda nggak akan tahu. Tapi kalau harimau, anaknya dibawa, dia bisa ngikutin baunya. Itu harimau. Kita mah, anak mananya? Anak mana? Mulai. Ya kan? Benar gak sih? Tapi saudara-saudaraku tercinta, benar mata kita terbatas, benar telinga kita terbatas, benar daya cium kita terbatas. Tapi dengan akal kita bisa membuat alat yang bisa melebihi kelemahan-kelemahan organ tubuh kita. Mata kita terbatas, bikin alat namanya mikroskop atau teleskop. Kan dengan teleskop kita bisa bintang-bintang. Tapi kalau dengan mata telanjang kita nggak lihat. Kita tidak bisa melihat yang detil, kecil-kecil. Kita bikin dengan otak kita mikroskop. Tuh Bu, Pak. Tapi kenapa Allah menciptakan kemampuan mata kita terbatas? Itu karunia. Makanya ibu walaupun baso teh banyak virus, banyak bakteri, dia lahap. Kenapa coba? Nggak lihat. Dah kalau mata kita setajam mikroskop, moal anu berani jajan moal. Ibu mah nggak bisa ngebedain korong sama potongan gorengan gitu. Nah dari ibu bener kan? Ya, apa? Kalau pakai mikroskop. Tapi karena mata kita terbatas, lebih asin ini mah beda. Ibu, hari saya ngarang atau apa adanya? Bapak, istri bapak kelihatan cantik itu karena bapak matanya udah burem. Tapi kalau mata bapak cekas, setajam mikroskop, iya kulitnya teh barolong gede Pak. Ibu teh garelis
Dama saya matanya tidak setajam mikroskop. Kalau mata saya tajam mikroskop, saya nggak berani lihat kieu pasti. Juri gungkul kabeh. Barolong atuh kan. Wah. Coba aya rambut kadar itu. Nggak akan berani saya begini. Naon Pak? Juri kabeh. Nah gitu. Jadi artinya Allah itu ngasih keterbatasan juga ada karunia-Nya. Tapi seluruh keterbatasan manusia di cover dengan kekuatan akal. Kita nggak punya sayap, tapi dengan akal kita bisa bikin pesawat, ya kan? Nah, telinga kita terbatas, dengan akal kita bisa bikin handphone. Bahkan lebih dahsyat, kita bisa menyaksikan langsung apa yang terjadi nun jauh ratusan ribuan kilometer. Ada nggak yang di rumahnya selalu muter live di Masjidil Haram? Ya kan? Nah itu berapa? Pakai pesawat itu 9 jam. Tapi ada yang di rumah nanti nu diputar teh ieu we nu keur tawaf saking hayang. Atuh teu bisa ka ditu atuh ningali dina TV. Ya kan? Oh ya Allah. Kan gitu. Tapi kan itu teh live. Bahkan tidak sedikit jamaah yang ketika tawaf dia telepon anaknya. Ya. Bahkan kieu, "Neng, mamah keur tawaf sok ngadoa." Cek saya mah asa teu kudunya naon. Ayo ngadoa. Kan lagi tawaf nih. Video call. "Neng, mamah ieu lagi tawaf sok kamu ngadoa. Ieu Ka'bah ngadoa." Cek anakna teh, "Aku lagi kuliah, keluar dulu waktu kamu." Ya kan? Ibu nanti Maya, ibu nggak usah kikituan dah. Datu ayah kaitan atuh dah. Ibu doakeun we anak ibu lagi tawaf nih. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas. Berikan dia jodoh yang soleh, berikan keturunan yang soleh, luaskan rezekinya. Anda nu ngadoa, ulah mah, ya mama keur tawaf, ngadoa kamu ngadoa. Dikieukeun ta Ka'bah teh ngadoa. Cek anak teh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku lagi banyak teman. Nggak apa-apa. Sebenarnya matak saya di percikan iman tour and travel, saya suka ngasih tahu, ibu doakan anak. Kudu video call ngadoa nah tuh disuruh ngadoa. Coba budak teh keur ngojay di kolam renang. Mama aku lagi renang, sok ganti pakai baju dulu atuh. Asa teu kudu cek saya. Ya kan? Ibu saya pernah lihatnya nu lagi tawaf naon kikitu we. Harus gitu-gitu, nggak usah juga. Nih mama lagi tawaf nih, ngadoa gitu. Jadi si video callnya disorotkan ke Ka'bah. Enggak usah. Kamu nu ngadoa cek aku teh. Malah kan nyuruh orang anak ngadoa, lihat di video call Ka'bah. Tapi ini mah contoh bahwa dengan akal manusia nun jauh di sana bisa gitu. Kita melihat musibah saudara-saudara kita yang sangat menyedihkan. Itu kan kita nggak ke sana. Tapi setiap kali kita nonton rasanya kita kalaupun tidak bisa membantu minimal mendoakan. Dengan melihat video yang seperti itu kita rasanya ada di lokasi. Kalau kita ada di lokasi tentu kita juga sangat-sangat terpukul dan sangat sengsara. Minimal kita doakan ada rezeki kita, sebagian rezeki kita titipkan untuk membantu saudara-saudara kita. Itu kan karena akal. Nah gitu ya. Jadi yang pertama manusia itu makhluk yang dimuliakan. Yang kedua berpengetahuan. Nah yang ketiga manusia sisi positifnya diberi kebebasan untuk memilih. Diberi kebebasan untuk memilih. Ini dijelaskan di Al-Baqarah ayat 256. Diberi kebebasan untuk memilih. Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama.
Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas perbedaan yang benar dan yang salah. Faman yakfur bitaghut, siapa yang mengkufuri kemusyrikan, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada kebenaran yang kuat. Al-Baqarah 256. Di ayat itu kita diberi kebebasan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau jadi orang Islam silahkan, kamu mau jadi orang kufur silahkan. Semua ada konsekuensinya. Jadi ibu kalau mau jadi orang soleh, sok jadi orang soleh. Saya emang nggak mau jadi orang soleh, ya itu mah pilihan. Nah, jadi manusia itu diberi pilihan. Kita mau hidup sehat, sok sehat. Mau hidup ngasal, sok ngasal. Jadi sebenarnya kita ini diberi kebebasan, ya. Ibu bangun tidur mau langsung makan buras, sok makan buras. Bangun tidur teh langsung buras 2. Nu hiji isi oncom, nu hiji isi ayam. Bangun tidur teh jam 4. Sahur bukan. Lapar we. Boleh nggak? Tong yang serikeun bang. Tah engke jam genep bubur. Nah. Jam 7 tahu petis. Jam 8 nasi kuning. Sok, mau gitu? Sok. Dan engke gaya konsekuensinya. Tapi ada juga orang yang makannya itu disiplin. Jam 7, jam 1, jam 5. Disiplin dia. Jadi kalau jam 7 sudah makan, jam 8 disodorin, ayo Pak Aam, ini ada bala-bala, makasih. Jam 10 disodorin bakso tahu, makasih Bu. Kan aku mau orangnya disiplin. Misal jam 7, tangke jam 1 baru makan. Jam 3 disodorin kue bolu, makasih. Jam 5 baru saya makan. Itu kan pilihan saya, bahwa saya orang yang makannya disiplin. Jam 7, jam 1, jam 5. Tapi aya oge jam sabaraha we, sampai perut nage bingung. Dengar ya ibu, lamun anda tidak pernah berdisiplin makan, perut ibu juga lapar terus karena dia teh bingung. Ya teh lapar ulahnya lapar ulah gitu. Ya kan? Di sini ada nggak yang lapar terus karena nggak disiplin? Bu, kalau disiplin mah yakin loh Bu. Jadi kalau saya disiplin, saya tuh nggak pengen apa-apa. Kalau udah sarapan jam 8, jam 8, jam 10, saya nggak pengen apa-apa, minum aja. Nanti jam 1 teh lapar, karena perut saya mengatakan, Aam ini waktunya makan. Nanti jam 1, jam 2, jam 3 kadang ayah nusok ngirim mie kocok, saya nggak lapar. Tapi jam 5 saya lapar lagi. Nah jadi hidup mah pilihan. Mau perut tadi disiplinkan bisa, mau lapar terus juga bisa. Caranya apa? Jangan disiplin. Nah saya lihat ibu-ibu di sini, bapak di sini disiplin banget. Banget. Nah jadi ternyata manusia itu makhluk yang dikasih kebebasan. Ya, bahkan di ayat ini ekstrim sekali, nggak ada paksaan dalam agama, karena agama itu pilihan gitu. Maaf ya Bu, kalau ibu di rumah misalnya ada asisten rumah tangga beragama Kristen, ibu nggak boleh sokoy gawe di ibu tapi kudu sholat. Nggak boleh. Kenapa? Itu mah hak dia. Ibu, saya minta maaf karena saya Kristen, minggu ke gereja. Ibu kasih kesempatan. Yang tidak boleh tuh ibu gak yang nyobaan. Nggak boleh. Ibu gak asah yang nyobaan. Nggak boleh. Tapi kalau gini, Bu, saya mau ke gereja, ya so. Gitu. Dan ibu tidak boleh memaksakan dia untuk masuk Islam. Ini ayatnya, tidak ada paksaan dalam agama. Berarti manusia itu sisi positifnya dia diberi Bahkan ada lagi, ini penguat saja.
di Al-Kahfi ayat 29. Itu penguat saja, Bu. Qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman silahkan iman, siapa yang mau kufur silahkan kufur. Jadi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Al-Kahfi ayat 29. Ya, Al-Kahfi ayat 29. Nah, jadi pertama manusia itu sisi positifnya 1, 2 berpengetahuan, 3 diberi kebebasan untuk memilih. Yang keempat, diberi penampilan terbaik. Jadi makhluk yang diberi penampilan terbaik dan sempurna itu manusia. Penampilannya, performanya terbaik. Itu mah ayatnya kita tahu semua. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Dikuatkan juga dengan surat Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Jadi surat At-Tin ayat 4, Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Kalau surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Sementara di dalam Al-Infitor surat 82 ayat 6 dan 8, ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu durhaka? Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, ngasih keseimbangan kepadamu. Ibu, sebenarnya manusia itu tercipta dengan penampilan terbaik. Tapi kadang-kadang sama kita suka dirusak. Contoh alis. Alis itu ada fungsinya supaya kalau Anda keringetan, ada alisnya, tertahan sama alis, jatuh ke sini, dikurud tuh. Gini, ini ada alis, oke? Alis, keringetan. Kalau keringetan, ada alisnya, itu keringet tertahan ke sini nih jatuhnya. Ya, so ku Anda dibersihan si alis. Apa yang terjadi? Blus ke dia. Naon dirusak sok. Allah tuh udah nyiptain yang terbaik. Bulu mata itu sensor. Jadi kalau ada yang mau masuk ke sini, bulu mata tuh sensor, cep, nutup. Diganti ku anti badai atuh. Sasenti setengah, kelipak lapak saat. Ya atuh sensornya teh jalan, ceprut asup. Jadi si binatang-binatang kecil teh langsung masuk ke mata. Lalat itu langsung blus. Kenapa? Sensor bulu matanya diganti ku anti badai. Dikatakan anti badai karena kalau ada badai, badan orang itu bergelimpangan, ya nama anger. Tercoplok, mata disebut bulu mata anti badai. Itu maksudnya Pak, bisa Bapak nggak ngerti apa Pak bulu mata anti badai. Kalau orang tuh kena badai, angin segala macam, itu bulu mata nama anteng tenanawan. Badan nama bisa kabawa ku angin, bulu mata nanti. Nah itu teh sebenarnya merusak sistem. Jadi Ibu, Allah itu sudah menciptakan kita dengan yang terbaik. Tapi sama kita kadang-kadang dirusak. Dan biasanya penyakit orang yang suka nguprak-ngoprek badan, apalagi di operasi Pak, operasi plastik, itu biasanya dia tidak akan puas. Hidung dimancungin, nah hanya pipi asa tembem, potong pipi. Nah iya dagu, bibir nah jadi kurang baruhan gitu kan. Sok. Jadi orang kalau sudah operasi plastik nggak ada yang sekali Pak. Mirip seperti renovasi rumah. Sok renovasi kan gitu, renov teh dapurna wungkul. Nah jadi kieu, jadi ka tengah. Kan ya kan geus ka tengah teh. Nah asa teh nyambung ka ruang tamu. Geus ruang tamu bersih, mah nya halamanna kieu, halamanna. Mah nya pagerna. Jadi orang kalau renov itu biasanya abdi mah renov mung ieu wungkul, pagerna wungkul, tingali geura tangke. Geus kana pager teh kana teras.
Geus kana teras teh kana panto dan seterusnya. Nepi ka benteng belakang. Orang kalau renovasi gitu, ya orang kalau wajahnya sudah direnovasi, udah dioplas, maka artis-artis coba tidak ada yang operasi plastiknya sekali. Tadi nama enggak, gue cuma nggak enak aja ini hidung gue tuh agak menyekak. Gitu. Asa bulet, terlalu rekah, terlalu merekah. Jadi aku kemarin ke Korea, cuma ditunjukin 5 bulan kemudian aku ke Korea lagi, ternyata hidung aku agak menyon ininya ya. Iya dioprek. 6 bulan kemudian mata aku jadi ini ya oprek, iya kan. Tah eta teh geus 18 kali si artis eta teh nu saya ikuti. Belum yang saya nggak ikuti. Tuh udah anda mah kieu saha paham aya we. Eta teh manehna geus 18 kali. Nah, gitu. Saya ikuti terus cik sabaraha kali kagok. Itu awal nama tina hidungna rada buleudna gede dikecilin. Geus dikecilin ieu melendung di hanapan. Iya di hanapan mata jadi asa sipit digedean gitu terus kan gitu. Makanya Allah berfirman ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia apa yang membuat kamu durhaka kepada Tuhanmu, Allah yang menciptakanmu, yang menyusunmu, yang memberikan keseimbangan kepadamu. Itu apa? Jadi artinya memang manusia itu secara prinsip sama Allah penampilannya terbaik, tapi kadang-kadang manusia tidak berterima kasih. Ya, nah itu sisi apa? Nah, sisi negatifnya, jadi dalam diri kita itu ada sisi gelap. Kalau tadi sisi terang, makanya saya bilang di awal tadi, manusia itu hidup berkompetisi, bahkan berkompetisi dengan dirinya. Tadi sisi-sisi baik, sisi-sisi positif udah clear, udah jelas. Nah sekarang sisi-sisi gelap. Sisi-sisi atau unsur negatif. Satu, sisi negatif manusia suka sering lupa pada kebaikan. Sering lupa pada kebaikan. Jadi gini, kalau saya berbuat baik 2 tahun, lalu saya berbuat salah 1 kali, kebaikan saya yang 2 tahun itu bisa hilang dari memori kita. Ya, jadi kita siapkan mental, Pak. Jadi kalau ibu gini, ibu berbuat baik ke seseorang, ya namanya manusia mungkin ada keliru, ada salah. Itu teh dia bilang, dan dia mah nggak pernah baik sama saya. Nah makanya mohon izin nih ke bapak-bapak, saya mengutip hadis yang dalam Sahih Bukhari, tidak bermaksud menistakan ibu-ibu. Tapi saya minta izin ke bapak-bapak. Saya perlu sampaikan enggak keterangan ini Pak? Perlu saya sensor apa adanya? Apa adanya. Itu. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, uridu alayya, ditampakkan kepadaku, ternyata banyak wanita yang ada di neraka. Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Padahal kaum perempuan itu ibadahnya suka lebih rajin dari kita-kita ini. Iya cek bapak-bapak. Dah kalau dilihat, lebih rajin tahajud ibu-ibu daripada bapak-bapak. Lebih rajin duha ibu-ibu daripada bapak-bapak. Lebih sering khatam Quran ibu-ibu daripada bapak-bapak. Masjid di majelis taklim sering penuh ku ibu-ibu dibanding dengan bapak-bapak. Bahkan ibu-ibu mah siap pakai dress code. Kajian nggak modal, kajian ngiridit mayar 4 kali demi dress code. Bapak-bapak embung gitu. Jadi sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah bisa begitu? Kata Nabi, dia itu bukan kufur kepada Allah, dan mereka teh rajin ibadah. Yakfurnal asyira, kadang suka melupakan kebaikan suami. Kamu berbuat baik bertahun, kamu berbuat salah. Apa kata istrimu? Aku rumah tangga sama dia 10 tahun ya. Apa kebaikannya sok? Orang menang naon? Aku dapat apa? Tak ibu, maaf sayang.
Etama ada di Sahih Bukhari. Tadinya saya nggak akan menyampaikan, tapi atas restu bapak-bapak, bahkan bapak-bapak bilang jangan ada yang disensor. Saya sampaikan apa adanya. Nah, jadi dengan demikian, memang manusia itu suka melupakan kebaikan. Katanya Bu, kita itu paling cepat melupakan kebaikan seseorang, tapi sering ingat keburukannya. Bahkan keburukan, katanya Pak, Bu hati-hati, itu 20 tahun dia bisa bertengger di memori kita. Kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan mah, setahun juga belum tentu kuat bertengger di kepala kita. Makanya siapkan mental kalau berhadapan dengan manusia, ya, untuk siap mental begini. Dan memang manusia mah suka melupakan kebaikan. Jadi bisa satu saat ibu punya teman, ibu dibantuan A, B, C, D, dia sudah tidak pernah ingat lagi sama ibu, nggak pernah nyapa lagi sama ibu, ya kan? Ibu terima, karena itulah sisi negatif manusia. Bapak, kalau istri mengatakan, ayah teh ngasih apa ke mama teh? Rumah tangga, 15 tahun apa? Bapak, cicing ya petong dilawan. Dah dilawan, ge bapak eleh. Nah, kan, gitu. Jadi cara yang terbaik berdebat dengan istri adalah diam. Ya. Nanti akan ada ilmunya. Kenapa diam? Ayah bahasannya. Jadi ternyata ibu, sisi negatif manusia manusia suka melupakan kebaikan. Nah, karena ini sisi negatif kita, makanya kita kudu berjuang selalu nginget-nginget kebaikan orang. Kan ini sisi negatif kita. Sisi negatif teh kudu dilawan. Bukannya kia kamu mau melupakan kebaikan. Ya ikut gerak pengajian. Itu teh sisi negatif saya. Kamu teh kudu ngerti. Bukan hanya saya. Kabeh manusia. Ibu justru kalau tahu itu kekurangan dan sisi buruk kita teh kudu melawannya. Jadi saya misalnya, saya kudu nginget-inget kebaikan orang. Orang itu udah baik apa ke saya. Terus diinget-inget. Kenapa? Karena memang sifat manusia mah suka melupakan kebaikan. Nah itu sifat negatifnya. Ini dijelaskan di surat Yunus ayat 12. Surat ke-10 ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dzurru da'ana. Bila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami. Ada Bu? Surat Yunus ayat 12. Ada ya? Coba dicek dulu. Wa idza massal insanu dzurru da'ana li janbih. Bila manusia itu ditimpa bahaya, ditimpa kasusah, dia berdoa sambil berbaring, sambil duduk, sambil jalan. Pokoknya mun lagi susah, ya Allah, tolong hamba ya Allah, ya Allah. Mau berbaring, mau duduk, mau jalan terus, ya Allah, ya Allah. Falamma kasyafna anhu dzurrahu. Begitu kemadorotan dan bahaya itu sudah kami angkat, sudah kami cabut, sudah kami hilangkan. Marro ka'allam yad'una ila dzurrin massahu. Maka manusia begitu mudah melupakan pertolongan Allah. Seolah-olah problemnya itu dia bisa selesaikan sendiri. Nah jadi memang faktanya kalau lagi susah ngadoa, tapi begitu kesusahan itu sudah lewat, seolah itu karena kehebatan kita. Anak mau masuk ke perguruan tinggi, ya Allah, mugia anak saya diterima, ya Allah, gitu. Begitu diterima, putra ibu di UGM kuliahnya, muhun, ibu nyatu indungna atuh. Da pinter mah ti indung bukan ti bapak. Oh gitu ya, ari nu kadua di UI. Nu katilu di ITB. Ya. Dah memang atuh saya mah berjuang ari teteh. Padahal waktu eker asup nama ya Allah, ya Allah, ketemu doakeunnya pun anak nuju tes, doakeunnya, doa semua orang diminta doa. Begitu sudah sukses, dia anggap kesuksesan itu karena kehebatan dirinya.
Saya ingin cerita, memang siapkan mental, kadang manusia itu suka melupakan kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya kudu dilawan, Pak. Jadi kalau kita bisa hadir di sini, ya Allah, ini karena pertolonganmu, karena kekuatanmu gitu. Ya. Jadi kudu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pertolongan Allah dan tidak ada bantuan manusia. Jadi jangan suka melupakan kebaikan karena sifat itu teh melekat pada diri kita. Dan ada penelitian yang menunjukkan kalau orang berbuat buruk kita ingat terus. Tapi kalau orang berbuat baik kita begitu cepat melupakannya. Nah gitu. Ya. Ada seorang istri yang disakiti oleh suami, ya. Suami neges dikubur, inget kan ya? Kabayang tuh, seorang istri disakiti oleh suami itu udah meninggal, dikubur, ninggal di kuburan teh, inget, dia nyakitin kita. Nah itu. Tapi kalau suami itu baik bangetnya, gitu. Baru 2 tahun teh dia udah nikah lagi. Teteh nikah deh, mohon. Ada suami yang sekarang kayaknya lebih baik dari almarhum. Paham maksud saya? Jadi ternyata manusia mah paling cepat melupakan kebaikan. Itu manusia. Manusia itu paling cepat melupakan jasa. Itu paling cepat. Ya. Tapi manusia susah melupakan keburukan. Kalau ibu berbuat buruk sama saya, percaya, saya ingat terus. Tapi kalau ibu berbuat baik, bapak berbuat baik ke saya cenderung melupakan. Itu teh sisi negatif manusia. Itu teh kita kudu lawan. Nah, yang kedua, sisi buruk manusia itu adalah mudah putus asa. Gampang putus asa. Kenapa? Ibu balik lagi. Pinuh masjidnya, balik. Duduk di mana? Putus asa ningali pinuh teh. Oh, jadi kamu nggak jadi ngaji? Pinuh. Masuk, henteu tingali senalna geus lieur. Bu, tong seserian aya eta teh. Kata teman teh, aku udah di dalamnya, aku masih di jalan. Udah gitu teh ini. Kok kamu nggak datang? Urang datang ningali senal lain, orang balik deui. Ningali senal tuh balik lagi. Kenapa? Putus asa. Putus asanya non. Aku duduk di mana? Padahal di sebelah saya kalau berani mah. Kalau berani ya, paling disuruh baca Quran. Pas suruh dibaca teh, ayo bu, alama, maksudnya alif, lam mim. Jadi manusia mah gampang putus asa. Ini dijelaskan di Al-Isra ayat 83. Al-Isra ada 83. Wa idza an'amna 'alal insan. Al-Isra surat ke-17 ayat 83. Mudah putus asa. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Bila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya ia berpaling dan menjauhkan diri. Itu poin yang tadi. Kalau dikasih kenikmatan, lupa diri. Tapi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Sekalinya dia ditimpa susah, ia gampang putus asa. Jadi Bu, waspadai manusia itu rapuh. Nah, rapuh. Makanya kudu minta kekuatan. Kenapa kita kudu banyak berdoa? Rapuh kita ini. Ya. Baru aja dikasih sakit gigi, ya Allah, Gusti ya Allah, ya Allah, gitu. Padahal aku teh suka gosok gigi ya Allah. Jadi padahal cuma gosok gigi teh, memang manusia mah rapuh. Ya. Apalagi laki-laki. Bapak lihat sini. Ternyata laki-laki itu lebih rapuh daripada perempuan. Asli loh.
Perempuan itu lebih kuat, Pak. Gini. Jangan dikira bapak-bapak kita itu lebih kuat dari perempuan. No. Riset menunjukkan perempuan itu lebih kuat nahan penderitaan daripada laki-laki. Ya Allah, butuh contoh konkret. Banyak perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia nggak nikah lagi. Dia besarkan anak dengan tangannya sendiri, berjuang mencari nafkah tanpa kehadiran laki-laki. Berarti lebih kuat, Pak. Saya banyak menemukan kok, bahkan ada saudara saya sendiri di mana saat suaminya meninggal umurnya baru 23 tahun. Karena kecelakaan, punya anak 2. Itu bibi saya nggak nikah lagi. Padahal bibi saya teh gelis. Banyak yang suka, banyak yang mau. Naon cik jawabna? Nya cana bibi cocok mun barudak henteu kumaha. Apa yang dia lakukan? Dia itu sampai tangannya kapalan, karena kalau di Ciamis teh dulu suka ada bikin ngajait ini Bu, apa sih? Di Tasik teh bordir. Kabayang teh untuk membesarkan 2 anaknya masih kecil-kecil, suaminya meninggal karena kecelakaan. Banyak yang suka mau diajak nikah, sok sieun teh cocok jeung barudak. Apa? Dia gini, dan alhamdulillah anaknya 2 anaknya sukses. Dibesarkan oleh seorang ibu, seorang perempuan sendirian, hanya berbekal dia mengupah ngajait, dan anaknya berhasil. Bapak, mun istri bapak maut, tinggal nikah dia. Saya belum pernah menemukan laki-laki membesarkan anak tanpa perempuan. Jadi enggak, ini mah bisi ingin bukti bahwa perempuan itu lebih kuat, Pak. Jadi saya kudu menunjukkan contoh konkret. Dan yang saya ceritakan tuh banyak kok. Banyak buat yang di sini juga ada. Ya, Anda membesarkan anak tanpa kehadiran laki-laki. Anda berjuang, Anda kuat ibu-ibu. Lalaki itu teman saya baru ditinggal wafat ku istrina 4 bulan geus nikah deui. Tapi saya dulu suudon, denger dulu. Cek saya teh istri baru meninggal 4 bulan dah nikah lagi. Sebenarnya secara agama nggak masalah. Tapi kan saya nggak boleh suudon, Kang. Tos nikah deui, heeh cenah. Kieu cenanya. Aku teh kan sayang sama anak-anak. Mun saya teh nikah deui saha nu ngurus barudak. Berarti banyak laki-laki nikah lagi tuh saking sayang sama anak, saudara-saudara. Dari situlah saya mengubah cara berpikir. Jadi kalau ada laki-laki ditinggal wafat ku istrina, segera menikah lagi because dia sayang banget sama anak. Daripada anak terlantar. Saya bilang, Masya Allah tabarakallah, saya terinspirasi sama Anda. Saya bilang, luar biasa omongan Anda itu. Iya sok cenah ku aam pikir, dah sobatnya aam pikir ya, daripada budak TK urus makannya gimana, sakolana urang teh hayang-hayang teuing kawin. Tapi nikah demi anak. Jadi dari situ saya tahu ketika ada seorang laki-laki ditinggal wafat oleh istrinya, dia segera nikah lagi karena dia sangat sayang kepada anaknya. Ketika ada seorang istri memutuskan tidak menikah lagi dan membesarkan anak itu dengan tangannya, itu karena sayang kepada anak. Dua-duanya mulia, saudara-saudara. Nah, dari kamu itu logika segitu masuk akal, masuk akal. Dua-duanya teh sayang, tapi bagaimana cara mengekspresikan sayang beda-beda. Ari bapak mah sayang sama anak, cepet nikah lagi supaya ayah ngurus budak. Ari ibu mah sudah suami meninggal tidak nikah lagi karena anak disayangi sama Anda, ingin dibesarkan oleh tangan Anda sendiri. Dua-duanya sayang nggak? Sayang. Apanya yang salah, saudara? Dinasehatannya ge susah, karena udah ada dendam sih. Kalau udah ada dendam, dinasehatan gitu teh kieu, lalaki eta mah ngomong gitu. Da si ustadna lalaki, coba mun awewe mah moal gitu.
kekeh modus sama modus. Sayang Allah Maha tahu. Jadi balik ke yang tadi, manusia mah memang cenderung gampang putus. Nah, karena itu kenapa Nabi mengatakan kalau kamu nengok orang sakit, kalau kamu lihat ketemu orang yang terpuruk, kuatkan dia. Kenapa? Karena manusia mah gampang putus asa, ya kan? Gitu. Teman saya sakit, kuatkan, Kang. Insya Allah akan sehat. Insya Allah sehat. Udah kelihatan segar tuh. Minggu depan ngaji lagi ya, sehat. Gitu. Ulah iya mah, Kang sakit apa? Tifus. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Oh, tatangga saya gitu tipes. Tetangga saya gitu tipes. Kade ini teh keur usum. Tetangga saya mah hari kelima meninggalnya teh. Akang udah 3 hari. Tetangga saya mah nggak begitu parah. Akang mah meni parah pisan. Walaupun benar jangan diomongin. Walaupun benar tetangga saya teh meninggal hari kelima tipes. Tapi jangan diomongin, jangan. Oh gitu Kang. Tetangga saya gitu tipes. Hari kelima dia sama rumah sakitnya gitu dia. Jadi kudu dimotivasi, dikuatkan. Ya. Ya. Aku mah capek rumah tangga teh. Teteh, semua orang yang rumah tangga mah capek dah. Rumah tangga mah ujian atuh. Ya rumah tangga mah cara supaya kita bisa masuk surga dengan berkeluarga. Niatkan itu lahan surga. Kalau kita lihat rumah tangga itu baik-baik saja selama 50 tahun sampai yang memisahkan mereka itu kematian, bukan tanpa masalah. Mereka itu banyak masalah, ada masalah, tapi bisa menyelesaikannya. Sok sing kuat. Nah, kudu gitu. Ulah imah, aku mah capek dari rumah tangga. Ngesan. Wassalam. Cek aku ya. Ngapain juga kamu menderita? Wassalam. Udahan, naon sih? Ya mah cek akunya. Jangan begitu. Jadi kalau orang keluh kesah dalam rumah tangga, aku temen capek rumah tangga teh, kasih motivasi. Teteh, ingat ya, di mana-mana rumah tangga mah lahan ibadah. Dan sesungguhnya pasangan hidup kita mah engke di akhirat. Kalau suami kita soleh, nyamperin ketemu di akhirat. Kalau suami kita nggak soleh, Allah akan ngasih pasangan yang lebih baik dari suami kita. Sing sabar teteh, iya tapi surga ente itu nu bener. Kuatkan, ya makalkan. Cek orang mah mendingan ngeusan. Naon sok? Apa? Balik apa? Kudu dikuatkan. Ibu, kalau laki-laki itu kalau sakit lebih manja, bener nggak? Itu kudu emosi biasa we. Bari lihat kalau laki betul biasa we atuh. Jadi laki-laki itu lebih manja. Sok, bapak bener loh bu. Bapak baru batuk. Ayah teh pengen bubur. Tapi nggak mau GoFood mamah yang bikin. Mana oke. Nah gitu. Bubur suapin. Nah ibu sambil disuapin, insya Allah ayah sehat. Ya insya Allah ayah iya teh keur usum, maklumlah cuaca begini. Insya Allah sehat. Besok ayah bisa ke masjid deui, bisa ngaji lagi dengan Pak Aam, bisa ke kantor. Sok ayah sehat. Gitu bu sambil nyuapin teh. Ulah ya mah. Ini juga raja. Ini juga raja kudu disuapan nih. Tong ogo sok ponok umur ogo. Kebayang tuh bari disuapin teh. Jangan manja. Orang manja tuh pondok umur, bari sok makan tah. Pondok umur orang manja mah. Jangan gitu bu. Tapi ibu suapinya dengan penuh kasih sayang. Ayah insya Allah sehat. Ayah damang. Sok udah makan bubur ini, bobo istirahat ya. Nanti kalau sore masih demam, urang ka dokter biar cepat sehat. Gitu bu. Karena manusia mah sok gampang putus. Iya kalah ka tong ogo pondok umur ogo. Temen mamah tuh lalaki ogo tiluan marawat. Yang disebut ngaranna teh si Iwan, si Asep, ya, si Jajang tah. Temen ayah mamah tah.
Iwan, Asep, Jajang, maraot. Ogo, da ogo, bari nyuapin, ogo. Jangan gitu. Jadi manusia mah memang gampang putus asa. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, manusia itu suka membantah, suka banyak alasan. Itu ciri manusia. Banyak membantah, suka banyak alasan. Ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 54. Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathalin. Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang dengan berbagai perumpamaan dalam Al-Qur'an. Al-Kahfi ayat 54 ya Bu ya. Sudah ditemukan? Al-Kahfi ayat 54. Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang. Jadi kami jelaskan Quran itu berulang-ulang dengan perumpamaan. Ibu bapak, kan di Quran banyak perumpamaan-perumpamaan. Tidakkah kau perhatikan bagaimana iman yang kuat seperti pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, daun dan rantingnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat. Itu kan perumpamaan, ya kan? Jadi di Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya supaya manusia mengerti. Tapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu paling banyak membantah. Jadi manusia itu paling banyak cari-cari alasan. Kamu nggak tahajud gimana tuh? Aku tekan siang ini itu. Kamu nggak ke pengajian? Aku pengen ke pengajian, tapi kan aku tekan ini. Jadi memang manusia mah paling seneng banyak alasan. Makanya saya mah sangat mengapresiasi ibu bapak di sini mah sudah lolos dari yang negatif. Ini kan Anda mah nggak banyak alasan. Ibu badai ngaos mangga insya Allah. Tapi kalau musim hujan nyanak payung ya. Ibu kan mobilnya mogok, seur mobil Grab, naon gitu. Jadi ibu mah dilawan, ya. Tapi kan ayah, anu teh ayah masalah, dikasih cari-cari masalah. Teteh, hayu ngaos, pengen sih, tapi gimana kalau mertuaku datang? Ya imah dikunci kumaha tah. Padahal mertuana tara datang. Kapan? Satahun kayak kan sekali pas Idul Fitri. Tapi begitu diajak ke pengajian, teteh hayu ke pengajian, aku teh pengen banget, tapi ianya aku teh nggak enak kalau mertua datang gimana sok? Terus akunya nggak ada, sok gimana? Tuh kan merenan mertua kesini pasti ngasih tahu dulu. Oke mertua nggak. Terus kalau suami tiba-tiba datang, kumaha tah? Nggak bagus juga kan? Suami datang istri nggak ada di rumah, sok gimana? Padahal suami nama tara datang siang mah, ya. Pulang nanti malam kadang-kadang di jama besoknya baru datang. Di jama, ya kan? Gitu. Ya. Jadi pulang ke rumah tadi, mama, ayah, nah, kemana? Tadi malam nggak pulang? Ayah jama. Nah. Jadi tapi setuju nggak Bu kalau manusia teh sok banyak alasan? Atau anak ibu ge mun disuruh sholat ayah we alasan teh. Sholat bentar. Sholat atuna bentar atuh mah aku lagi ngerjain PR, berarti ente ngerjain PR. Terus ke kamar mandi kan gitu. Airnya kok kayak begini. Mama airnya teh kecil gitu terjadi. Pokoknya mah manusia banyak alasan. Matak saya mah mengagumi saudara-saudara semua. Anda tidak banyak alasan. Jadi ibu sudah melewati dan melawan sifat buruk itu. Banyak ala. Nah terus yang berikutnya, manusia itu sifat buruknya seneng berselisih. Seneng we pas sehat. Jadi ibu ngerasa senang berselisih itu. Jadi ternyata manusia itu senang berselisih. Makanya Nabi sangat suka kepada orang yang menghindari perselisihan. Anda tahu nggak? Orang yang disukai Nabi itu orang yang menghindari perselisihan. Misalnya kita berselisih sama teman, diam aja dah. Berselisih juga ya tidak ada manfaat gitu. Ya.
Kalau ada manfaat baru, kalau nggak ada manfaat. Hari kamari teh ibu kepala sekolah teh pakai baju koneng apa hejo? Koneng. Lain ari maneh hejo. Koneng, hejo. Sok saha saksina sok. Daripada gitu. Hari ibu kepala sekolah kamari pakai baju koneng apa hejo? Naonnya? Hejonya juga mah heeh. Hejo juga. Lain ari maneh. Sok aya teh nu gitu. Jadi senang gitu, berantem senang. Gitu ya. Nah, tapi memang ibu hindari berselisih untuk hal yang tidak ada guna. Berselisih untuk hal yang tidak ada guna. Hari pengajian di TSM tuh Pak Am teh hari Kamis apa hari Jumat? Ya kalau sekarang hari Jumat, tapi insya Allah per tahun depan Januari pengajiannya jadi Kamis. Cok saha. Ya, enggak, aku kemarin kan dengar Pak Am ceramah di Masjid Agung, di Masjid Al-Irsyad. Katanya pengajian di TSM, pengajian di Al-Irsyad teh jadi Kamis. Moal mungkin. Moal mungkin. Nyatu kumaha kamu we. Cek urang mah Jumaah meureun gitu. Bener teh. Walaupun Anda begitu jelas dengar dari saya, dari panitia, insya Allah per Januari pengajian di TSM Kamis pagi, pengajian di Al-Irsyad Kamis pagi. Tah geus ngotot dewe. Kamis pagi. Ieu ti narasumber ya. Kamis pagi. Ini ti narasumber we dibantah. Nah, Kamis pagi, ya kan? Gitu. Terus pengajian di Masjid Peradaban Arjasari Minggu pagi. Nah, karena Anda dengar langsung, terus Anda cerita. Da keke moal mungkin. Tah lamun kitu teh Anda nya geus aku mah dengar dari Pak Am, maneh salah denge. Nah, gitu kan. Maaf bae lah. Engke we pas Januari tingali pengumumanna. Ya. Cek urang mah pasti Jumaah dah. Jadi baheula lagi Jumaah. Tah nu kitu teh tong dilawan. Ya. Kieu we, ya udah we nanti kita lihat pengumumannya ya, gitu. Jadi ada saat memang kalau memang tidak perlu nggak usah berdebat gitu. Tapi memang sifat manusia mah senang. Makanya saya senang pada bapak-bapak kalau di rumah teh, iya gimana mama, iya gimana mama. Itu bapak bagus, bapak meredam jiwa debat. Misalnya ada rumah ibu daerah sini, mau ke mana ya, ke PPJ. Ayah, kita lewatnya lewat mana ayah? Lewat Riau atau lewat Jalan Sunda? Ya, kata papa mah mendingan Jalan Riau mah. Mendingan Jalan Sunda. Bapak suka ini, nyatu Jalan Sunda we. Bapak teh tidak suka berdebat. Mama kalau Jalan Sunda kan aya rel. Engke teh pas aya rel sok macet. Henteu. Tah. Mama kan sering kadinya. Bapak tong dilawan. Keun we sahayuna. Jadi kalau sama istri Pak, tong loba debat. Finally eleh. Saya punya guru udah almarhum, profesor. Prof, beliau ini orangnya kalau sudah yakin dengan ilmunya ngotot. Tapi memang ilmuwanmu kudu gitu. Prof itu kalau udah meyakini satu ilmu, berkomitmen terus membela itu. Dibantah ku siapapun, Prof mah kuat kan gitu. Eleh tangan ku awewe cenah. Lamun ku pamajikan mah sok nyawe ku mama. Oh gitu Prof. Heeh lah. Anger ku awewe mah eleh. Bari ke eleh. Mun jeung mahasiswa, jeung mahasiswa doktor, jeung profesor lagi dilawan ku saya cenah. Ieu kan pendapat ilmiah.
munjung pamajikan urang kieu we. Iya, gimana mama? Baik. Kenapa Prof? Lah siah prof eleh aing ge eleh. Gitu. Dari situ Pak, saya mah cara mendebat. Karena belajar dari Prof. Oh ya. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati. Naon saya teh lagi ngebahas apa? Oh, suka berseli. Surat Hud ayat 118. Surat Hud ayat 118. Surat ke-11 ayat 118. Lau syaa rabbuka, sekiranya Allah berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidah, maka Allah akan jadikan manusia itu umat yang bersatu padu. Wala yazalu mukhtalifin, tapi mereka memang manusia itu senang berselisih. Tahu? Jadi sekarang banyak kalau udah tahu bahwa sifat manusia itu berselisih, dengar Pak Bu, bukan tidak boleh berselisih. Untuk yang tidak manfaat nggak usah berselisih. Ya udahlah gitu. Ayah nanti kita piknik teh ke taman safari apa ke taman lalu lintas ayah? Ayah kita teh piknik mau taman safari atau taman lalu. Tong yang seri kan dia orang Garut mana itu. Oh ibu pikir orang Bandung ti Garut makan taman lalu lintas teh mewah. Nah jadi ayah ya teh orang Garut, kita teh piknik ke taman lalu lintas apa ke taman safari. Nah kata suaminya teh kieu, mah kayaknya lebih asyik taman safari kan ada binatang-binatang pasti barudak reresepeun. Cek mama mendingan taman lalu lintas. Tah bapak nyasok atuh gitu. Udah berdebat oke. Anger taman lalu lintas jadi. Karena itu kan bukan masalah prinsipil gitu. Lain lagi kalau masalah prinsipil misalnya gini. Mama, tadi mama sholat naon? Lohor. Nah ini baru jam 11. Naon tuh jam 2, jam napaeh mama. Jamna mati. Mama lihat jam 2, nih jam 11. Jadi mama sholat lohor? Iya. Mama engke sholat deh. Enggak kata mama. Allah maha tahu mah ke sholat. Allah maha tahu mama udah sholat. Tak ibu, bapak kalau punya ilmunya bantah. Iya mah Allah maha tahu. Tapi karena itu waktu belum masuk, apalagi bapak teh sok ngawasnya, ada ayat nama inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat teh kudu udah masuk waktunya. Tah mamah teh belum masuk waktunya. Jadi mamah kudu sholat gitu. Pokoknya Allah maha tahu. Tah tong dilawan. Nges. Dah cek mamah mah Allah maha tahu. Bae we. Nah udah. Ku mama. Tapi kalau bapak mengatakan, mah nggak gitu rumusnya. Betul Allah tuh maha tahu. Tapi karena mamah teh belum masuk waktu sholat, sebab rumusnya waktu sholat itu kalau belum waktunya nggak sah. Nah gitu. Nah kalau istrinya masih mau gitu. Terus gimana? Nah tenanawan Pak, karena berdebat urusan kebenaran, urusan ilmu gitu. Tapi berdebat untuk hal yang nggak guna gitu ya. Apa lewat jalan Sunda atau jalan lewat apa? Riau kiawe kumama mahrawasna. Eta nyebut kumahrawasna ge masih ngabantah. Jawab atuh, apa susahnya mengatakan jalan Riau atau jalan Sunda? Jawab. Cek bapak teh asal ucap-ucapna jalan Riau. Ente naon Riau? Sunda atuh. Cek bapak teh geus atuh ti tadi kumaha maneh. Bu, naon ibu ketawanya kayak gue banget. Nah, jadi walaupun suami ibu teh udah ngalah, bener teh, gimana mamah aja, ayah mah ikut, masih dibantah. Jangan gimana mamah, ayah teh harus punya pendirian sebagai imam. Jalan Sunda apa jalan Riau? Ya bapak kan karena ditekan kan, ya udah jalan Riau. Ih Riau.
Malam minggu mah loba kafe macet. Cek mama mending jalan Sunda. Bu, yang saya ceritakan teh mitos apa fakta? Ayat mah da moal salah tuh Pak. Memang manusia mah senantiasa berselisih resep teh pasea teh. Nah, ya, terus yang berikutnya kelima, manusia itu suka tergesa-gesa. Itu ciri khas manusia, terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Segala sesuatu teh pingin instan gitu, ya. Pingin instan. Bapak jangan ngomong dia ke istri, mama, hari mama teh suka ngaji, iyalah ngaos mama, tiap hari. Udah berapa lama? Pokoknya nanti mulai bada covid we mama sok ngaos. Cek bapak teh, nah asa teu ngaruh kalakuan mama. Nah, bapak kenapa? Berarti bapak tergesa-gesa. Karena ayah nu 10 tahun can robah Pak. Jadi sebenarnya jangan tergesa-gesa. Mama masih suka ngaos, masih mama. Alhamdulillah sok mama teraskeun ngaosnya. Eta teh sae mah bagus ya. Selama mama ada waktu ngaji lah. Gitu Pak ulah mah. Jadi mama teh geus 4 tahun asa teu robah. Teu robah mama. Balanya masih sok kasurupan balanja. Mun geus ngamek ka papa sok masih molotot gitu. Asa teu bapak jangan tergesa-gesa. Keun we, antep we. Siapa tahu setelah bapak meninggal dia baru berubah. Pokoknya dan memang manusia mah cenderung tergesa-gesa. Makanya masih ingat saya di forum ini pernah membahas tentang doa. Di antara yang menyebabkan doa kita tidak terkabul adalah isti'jal kata Nabi. Kamu terburu-buru. Apa ya Rasulullah yang dimaksud terburu-buru? Kamu berdoa, ketika belum dikabulkan kamu bilang, percuma ngadoa ge teu dikabulkan. Percuma berdoa juga tidak dikabulkan. Tak itu isti'jal. Kamu terburu-buru. Sok terus ya ngadoa. Jadi ternyata memang sifat manusia itu suka terburu-buru. Gitu, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Jadi Allah berfirman, emang manusia mah sifatnya tuh tergesa-gesa. Ngadoa ingin segera dikabulkan, ya, gitu. Usaha baru beberapa waktu ingin langsung jadi kaya, gitu, ya. Baru puasa sabulan langsung nimbang berat badan gitu. Puasa aku Senin Kemis eta tiap buka ditimbang. Atuh bunga ngaruh kakarage saminggu atuh. Belum lagi buka nasok segala dituang. Ditimbang tiap bada buka. Nah hanya asa teu ngaruh puasa teh. Gitu. Puasa mah karena Allah aja. Pokoknya hidupnya jangan tergesa-gesa. Ibu punya suami yang belum soleh, doain terus. Jangan tergesa-gesa terus. Punya anak yang belum soleh, doakan terus. Ikhtiar terus, jangan tergesa-gesa. Ibu ngapalin Quran, belum hafal-hafal, ulangi terus. Biarin mentok di ayat itu juga. Terus ulangi lagi. Amma yatasa'aluna anin naba'il azim. Amma yatasa'aluna anin naba'il azim. Lihat nih. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'aluna anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan tergesa-gesa. Ulangi lagi. Saya tahu di dia teh aya nu kararitu. Tapi kemudian Anda mah gini, kamu enggak pernah ngapalin lagi. Percuma, teh asup kana otak. Percuma. Ibu enggak ada yang percuma, berpahala enggak? Berpahala, Bu. Karena berjuang ngapalin gitu loh. Jadi sebenarnya
memang sifat manusia yang negatif itu tergesa-gesa, terus senang berdebat, berselisih, terus banyak alasan, banyak membantah, ayawe alasan teh. Terus sekalinya ada penderitaan, putus asa, sekalinya dapat kenikmatan, gampang melupakan. Nah itu teh Bu, baru sebagian, masih banyak yang lainnya, tapi waktunya keburu habis. Ya, tuh sabar, tergesa-gesa, pengen semuanya langsung. Kan kakak lagi dibahas, jangan tergesa-gesa. Nanti ada waktu lagi saya tambah, gitu. Jangan tergesa-gesa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.